Benarlah jadi anak. Hai anak-anak, jangan lawan orang tua lo. Termasuk yang sudah menikah, Anda masih punya orang tua. Jangan lawan orang tua. Mertua Anda pun orang tua Anda. Jangan lupa, karena dalam Tuhan suami istri adalah satu. Orang tua istri lo, orang tuamu juga bapak-bapak. Orang tua suami lo, itu orang tuamu juga ibu-ibu. Kok nggak ada yang amen ya? Iya. Shalom, shalom. Tuhan baik, amin. Mari kita sama-sama kitab kita dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 6. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca Yesaya 8 ayat 23. Bapak, Ibu, Saudara baca Yesaya 9 ayat 1. Terus kita bergantian. Ayat terakhir, ayat 6, kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Kelahiran Raja Damai. Tidak ada di multimedia. Di handphone pun nggak ada. Makanya kita masih pakai kitab suci. Belum handphone suci. Harap tersinggung. Mari kita bergantian. Saya mulai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Lanjut. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kita sama-sama, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam, kecemburuan Tuhan semesta alam, iya. Saudara, orang Kristen harus tahu bahwa semesta alam ini semua manusia adalah ciptaan Allah. Katakan amin. Maka konsekuensi logis sebagai ciptaan paling cocok dipakai sesuai dengan maksud-maksud Tuhan. Katakan amin. Maka ciptaan itu paling cocok dipakai Tuhan. Jangankan bobot ciptaan, bobot yang lebih rendah dari ciptaan, yaitu buatan. Anda tahu studi kata ciptaan? Terminologi cipta? Cipta itu dari tidak ada menjadi ada. Manusia nggak pernah bisa menciptakan lagu. Mengubah lagu ya. Karena apa? Nada-nada sudah ada. Tangga nada umum kita pakai tangga nada diatonis. Do sampai si. Disisip dengan nada-nada sisipan. Do ke re ada do di, re ke mi ada re ri, mi ke fa nggak ada jaraknya, fa ke sol fa fi. Nyambung nggak ya? Ini bukan les musik ini. Anda pernah lihat piano nggak? Pernah kan? Ada tus putih, ada tus hitam juga kan? Atau piano Anda putih semua?
Itu pano malulu namanya. Jadi sudah ada nada-nada, tinggal kita buat nada mi keberapa, nada sol. Makanya manusia tidak bisa mencipta, tapi menggubah. Termasuk nggak mencipta kursi, menggubah. Kan bahannya sudah ada. Kalian bengong nyambung nggak? Nyambung ya? Iya. Maka manusia membuat itu, maka paling cocok dipakai manusia. Manusia yang membuat mic, paling cocok dipakai manusia. Coba kalau dipakai gajah, turut berduka cita. Nyambung maksud saya? Anda paling indah kalau dipakai Tuhan. Bagus banget itu handphone. Iya, Anda dan saya paling indah kalau dipakai Tuhan. Katakan amin. Kita menjadi kecewa, kita menjadi tertekan, kita mengalami kekosongan kalau kita pakai diri kita tanpa Tuhan. Karena kita tidak pernah kenal diri kita tanpa Tuhan. Bahkan seringkali kita suka menipu diri kita. Ketangkap? Contoh aja, saya ulangi. Contoh aja, kalau ada pesta, di meja besar banyak makanan. Halo, jujur, urutan yang pertama kita makan soal enak atau soal sehat? Tumben jujur loh. Kan menipu. Semua rata-rata soal enak itu menipu. Makanya setiap pengambilan keputusan soal enak atau enggak enak menunjukkan kekanak-kanakan. Harap tersinggung. Iya, kan soal enak enggak enak ukurannya dangkal banget kan, segini tuh. Tempe dengan daging bedanya cuma di sini. Turun sama rasanya. Daun singkong dengan spaghetti bedanya di sini. Turun sama rasanya. Cuma ditentukan segini. Soal enak atau enggak enak. Soal sehat atau enggak sehat ditentukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Katakan amin. Kok nyambung loh? Kenapa selalu ambil makanan yang enak? Kenapa enggak ambil yang sehat? Karena memang kita enggak tahu. Makan, lihat di situ ayam rica-rica, ambil. Lihat di situ ada babi panggang, ambil. Lihat sate kambing, ambil. Daging melulu diambil. Bukankah itu Kristen kedagingan? Masa stroke aja di program? Nyambung gak sih lo? Kayaknya beberapa muka mulai kurang rela. Mulai ngelawan. Ya, saudara yang kekasih, Allah yang menciptakan kita. Katakan amin. Maka dia ciptakan kita segambar dengan dia. Menunjukkan kita gambar Allah yang berfungsi menyenangkan hati Allah. Dipakai Tuhan. Itu yang paling enak. Maka ketika kita dipakai oleh diri kita, kita Tuhan diri kita. Halo, catat baik-baik. Siapa Tuhanmu? Bukan di mana alamat pujianmu. Bukan di mana alamat doamu. Bukan. Siapa yang Anda taati, itulah Tuhanmu. Catat baik-baik. Kalau Anda memuji, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, tapi Anda tetap nggak taat baca Alkitab tiap hari, bukan Yesus Tuhan lo. Siapa Tuhan lo tercermin siapa yang Anda taati. Ketika istrimu marah-marah, Anda maki juga dia, berarti bukan Yesus Tuhanmu. Kalau dia Tuhanmu, taati dong. Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan, kok tahu lo? Bukankah Tuhan itu menjadi Tuhan dalam diri kita ketika kita mentaati dia? Kalau kau nyanyi, kau menyembah, nggak disertai dengan ketaatan sehari-hari, maafkan saya, Anda nggak bertuhankan Yesus. Makanya saya ingatkan Anda, Kristen tidak identik dengan khotbah. Karena nggak semua orang Kristen bisa berkhotbah. Kristen nggak identik dengan kesembuhan.
Karena kesembuhan diperkenankan Tuhan sampai limit tertentu. Kalau Anda suka dua kesembuhan, menunjukkan nggak beriman. Anda berniat nggak hidup selama-lamanya di Jakarta? Capek deh. Selama-lamanya di surga. Makanya akan sembuh terus dong. Sekali-sekali oleh Tuhan, ini mati. Mungkin aku dari kesakitan ini mati. Silakan Tuhan. Gitu dong. Nggak rela loh. Iya. Saya pernah mimpin KKR di satu jemaat yang besar. Banyak orang bertobat. Banyak kesembuhan dilakukan Tuhan. Tiba-tiba popo-popo datang. Tahu popo-popo nggak? Nenek-nenek. Kalau nenek-nenek remaja atau tua? Ya tua lah. Dia datang, Pak Pendeta bisa bicara sebentar? Oh ya, bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Ini nenek-nenek ini. Oh ya, gimana Bu? Pak Pendeta, tolong doakan ibu saya. Hah? Spontan saya kaget. Masih punya ibu? Iya Pak Pendeta. Lah, ibu umurnya berapa? Saya umurnya 74. Oh, ibunya ibu 96. Wow. Apa yang kita doakan? Apa yang kita doakan? Tolong doakan Pak Pendeta, ibu saya sakit-sakit, doakan supaya sembuh. Oh janganlah. Anda jahat di situ. Lu kenapa jahat? Saya sayang. Kamu sayang supaya dia tersisa terus. Maksud Bapak, doakanlah ibumu mengerti betapa enaknya mati dalam Tuhan. Supaya kita bisa doakan dia supaya take off. Enggak rela muka lu. Iya. Coba bayangkan nenek kita umur 96, kita doakan sembuh. Nanti dia umur 113 mau mati, doakan lagi sembuh lagi. Nanti 131, mau mati dia, doakan lagi. Emang gak beriman lu ketemu Yesus kali lo? Nyambung gak sih lo? Iya. Loh, Pak Pendeta kalau anak saya umur 2 tahun sakit, doakanlah supaya sembuh. Kalau anak saya umur 14, doakanlah supaya sembuh. Kalau anak saya umur 27, doakanlah supaya sembuh. Kalau anakku umur 39, oke lah, doakanlah supaya sembuh. Kalau umurku 51, oke, doakanlah supaya sembuh. Kalau 65, doakanlah supaya sembuh. Lah kalau 75, doakan supaya take off lah. Betah Anda hidup di dunia ini ya? Saya sama sekali nggak betah. Sama sekali nggak betah. Karena Tuhan menyuruh saya untuk melayani lah saya betah. Kalau boleh malam ini saya panggil saya. Halo, enak sekali hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau Anda masuk surga, nggak mungkin mau turun lagi. Makanya saya kaget ada orang naik turun ke surga, naik turun 8 kali, 7 kali, 9 kali. Saya bilang lu naik atau turun atau gimana nggak jelas loh. Kalau lu naik nggak mungkin turun lagi. Kenapa dia turun? Mau masuk ditolak. Mau masuk ditolak terus. Ya turunlah. Nyambung gak sih lo? Kalau naik masuk surga mana mau turun lagi? Halo, di surga ada polusi nggak? Nggak ada. Ada macet nggak? Makanya saya bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, sama jemaat saya, kalau saya mati jangan ada satupun di antara berdoa supaya saya bangkit. Jangan. Kalau Anda doakan, saya bilang sama Tuhan, jangan dengar mereka Tuhan. Enak sekali di surga. Kalau nggak percaya kalian, matilah nanti malam. Enak sekali. Halo. Doa kesembuhan hanya boleh sah-sah sampai limit tertentu. Untuk berikutnya nggak usah doa. Kayak nggak niat masuk surga loh. Nggak demen gue liat loh. Iya Bapak Ibu. Kristen itu nggak identik dengan kesembuhan. Kristen itu nggak identik dengan kekayaan. Tapi Kristen itu identik dengan hidup benar karena ketaatan. Jangan yang tidak identik jadi identik. Yang seharusnya identik nggak jadi identik. Ini yang bahaya sekarang dalam kekristenan. Kristen itu identik hidup dalam kebenaran karena ketaatan. Benarlah jadi suami, benarlah jadi istri, benarlah jadi orang tua, benarlah jadi anak. Hai anak-anak, jangan lawan orang tua lo. Termasuk yang sudah menikah, Anda masih punya orang tua. Jangan lawan orang tua. Mertua Anda pun orang tua Anda. Jangan lupa, karena dalam Tuhan suami istri adalah satu. Orang tua istri lo, orang tuamu juga bapak-bapak. Orang tua suami lo, itu orang tuamu juga ibu-ibu. Kok nggak ada yang amin ya? Iya. Benarlah jadi anak. Benarlah bayar pajak.
Mulai kesinggung lo. Nyanyi lu bagus, pajak lu nggak bagus. Apa ini? Benarlah berkata-kata. Benarlah nyetir mobil. Waktu ujian ngambil SIM, Anda ujian atau nembak? Udah nggak benar lo kan? Waktu ujian ngambil SIM kan ada tulisan, lampu kuning artinya apa? Kita isi, lampu kuning artinya hati-hati siap berhenti. Prakteknya lampu kuning apa? Tumben jujur lo, makin nggak bener aja lo. Udah lampu kuning, supir lu mau berhenti, Anda tegur, goblok, goblok, nanti kalau merah, goblok lu cepat, mus, lewat. Lewat. Apa, di belakang mobilnya ada stiker, tulisannya apa? Yesus Kristus Jurumudiku, sempurna. Penyembahan gemetar-gemetar, bawa mobil orang lain gemetar, kan gitu kan? Udah melanggar lampu lalu lintas tadi, sampai di gereja nyanyi, kaulah segalanya. Oh, nyanyinya bagus. Malaikat datang kasih backsound, bohong, bohong, bohong. Iya, karena banyak pembohong di gereja. Saya tahu ada orangnya di sini. Sebelah kiri Anda orangnya. Ya, itu. Ya, pas di kiri Anda itu suka bohong itu. Benar. Apalagi di kanan Anda lebih ngeri lagi tuh. Lebih ngeri lagi tuh. Nggak usah ketawa lu, bertobat lu. Ya. Halo, Tuhan melakukan dalam kecemburuan. Jangan kita taat sama kesalahan. Jangan kita taat dengan selera kita. Taatlah sama Tuhan walaupun bertentangan dengan selera kita. Makanya kata Tuhan, barang siapa ikut aku, dia harus sangkal diri. Tanpa sangkal diri, absolut tidak mungkin kita taat. Ya, benar. Makanya saudara kekasih, dalam konteks kebenaran yang kita baca ini, situasi orang Israel, kerohaniannya sangat amat merosot sekali banget. Mereka tetap ke bait Allah, mereka tetap menyembah, mereka tetap melakukan ibadah-ibadah seperti biasa. Tapi ibadah mereka dalam kehidupan sehari-hari kontras. Seolah-olah nggak pernah beribadah. Itu yang saya bilang, ada orang beribadah, memuji nama Tuhan, tapi tetap pemarah. Apa ini? Kok nggak nyambung? Ada orang beribadah, memuji nama Tuhan, tapi tetap pembohong. Apa ini? Ada orang ke gereja, beribadah, haleluya, tapi tetap malas baca Alkitab. Apa ini? Halo, Anda sedang serius kalau Anda Kristen tapi malas baca Alkitab. Jangan pura-pura nggak dengar. Iya, sangat serius itu. Sangat serius. Seringkali kita nggak melihat dengan cara Tuhan melihat. Ada orang beribadah, melayani, tapi tetap melanjutkan perkara perceraiannya ke pengadilan. Mau ke neraka loh. Ada orang beribadah ke gereja, tetap punya perempuan simpanan. Tetap berzina. Apa ini? Ada orang beribadah bahkan melayani Tuhan, pacaran selalu nyerempet-nyerempet seks. Apa ini? Ya. Ada orang beribadah tetap main judi, ada orang beribadah tetap ke peramal, ada orang beribadah ke gereja tetap minum mabuk, ada orang beribadah ke gereja tetap merokok. Tolong yang merokok dengar baik-baik. Anda lebih jelek daripada knalpot. Tolong tersinggung, berarti belum mati rasa loh. Knalpot itu nggak pernah ngisap asap, buang asap dia. Buang, lu isap. Ya memang sakit loh. Tolong tersinggung. Siapa suruh Anda undang saya khotbah di sini? Iya. Saya ulangi, saya lebih senang khotbah telinga Anda merah daripada saya khotbah enak-enak telinga Tuhan merah. Nanti saya lagi khotbah Tuhan bisikin, lo Ridwan khotbah lu enak-enak ya, enak-enak telinga gue merah. Lu pulang lewat mana nanti? Habis saya nanti.
Habis saya nanti. Kalau Anda nggak undang lagi saya khotbah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang saya takuti Tuhan bilang, silakan kau khotbah kemana-mana, tapi catat dan rekam. Aku nggak pernah mengutus kau. Habis saya. Khotbah kayak gini kurang populer, tapi inilah khotbah. Kata amen. Orang Israel ini tetap beribadah, tapi tetap melakukan dosa. Mari kita buka Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu baca ayat 13, ayat 14 kita bersama-sama. Saya baca ayat 12, saudara baca ayat 13, ayat 14 kita bersama-sama. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, artinya ke bait Allah. Siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Lanjut. Sama-sama perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap. Aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Karena orang Israel tetap beribadah, tetap memuji nama Tuhan, tapi tetap melakukan kejahatan. Tuhan bilang, aku jijik melihatnya. Seolah-olah orang membawa kue-kue kesukaan kita. Maafkan saya. Bawa kue-kue kesukaan kita, tapi sebelahnya ada kotoran binatang. Pak, ini kue. Loh, isi sebelahnya apa? Ya ini juga, Pak. Menjijikkan. Itulah situasi orang Kristen kalau memuji, tapi tetap suka bohong. Memuji Tuhan, tapi tetap melakukan kejahatan. Memuji nama Tuhan, tapi tetap malas baca Alkitab. Mana ada kau tunjukkan kau mencintai Tuhan kalau begitu? Enggak dengan sungguh. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Tidak sedikit orang suka ngomong amin, haleluya, tapi sampai Tuhan jijik Tuhan. Karena amin, haleluyanya hanya sampai di situ, tapi nggak ada perubahan-perubahan hidupnya. Ini bahaya. Makanya kehidupan-kehidupan yang menyimpang itu sangat serius di mata Tuhan. Maka belajarlah kita berubah paradigma. Kehidupan yang gak benar itu sangat serius Bapak Ibu. Lihat pasal 1, pasal yang sama, ayat awal, ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4. Saya baca ayat 2, Bapak Ibu baca ayat 3. Ayat 4 kita bersama-sama. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lanjut. Kita sama-sama, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan iya, makanya saudara, lebih serius dosa daripada kanker. Lebih serius dosa daripada miskin. Biang masalah dalam hidup ini bukan kanker. Biang masalah dalam hidup ini bukan miskin. Biang masalah dalam hidup ini adalah dosa. Makanya alamat disebut celaka bukan orang pada kecelakaan mobil. Alamat celaka di mata Tuhan bukan orang sakit kanker. Ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa. Itu yang paling serius di hadapan Tuhan. Lihatlah yang Tuhan lihat. Saudara yang kekasih, bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Bukan upah miskin maut, bukan upah nggak punya mobil maut, upah dosa adalah maut.
Makanya manusia ciptaan Allah seharusnya itulah yang paling mulia dari seluruh ciptaan yang lain. Bapak Ibu, manusia lebih mulia daripada malaikat. Jangan lupa, jangan bangga ketemu malaikat. Malaikat yang bangga ketemu kita. Ojo diwalik nggih, monggo prokonco. Jangan terbalik. Malaikat kalau jatuh dalam dosa langsung jadi setan. Dan Allah tidak pernah jadi malaikat untuk disalibkan menebus setan, nggak ada. Tapi manusia berdosa, Allah mau jadi manusia, disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ya. Biar bagus nyanyian malaikat, tetap Tuhan lebih suka mendengar nyanyian orang benar. Biarpun suaranya fals, tapi Tuhan suka. Ini penting. Tapi jangan lupa, manusia itu yang mulia itu menjadi jelek dan sangat hina kalau hidup terus dalam dosa. Ubah lagi paradigma Anda. Ubah tata nilai Anda. Ubah mindset Anda. Yang paling hina dan bermartabat paling rendah adalah manusia berdosa. Bapak-bapak, jangan lanjutkan pemarahmu, kasarmu, bohongmu. Ibu-ibu, jangan lanjutkan ngelawan suamimu, cerewetmu, sakit hatimu. Jangan lanjutkan. Karena itu menunjukkan engkau sedang memberikan penilaian bagi dirimu, engkau bermartabat rendah. Catat baik-baik. Manusia yang bermartabat rendah bukan gak punya mobil. Manusia yang bermartabat rendah bukan gak punya rumah. Manusia yang bermartabat rendah adalah tetap pemarah, tetap sombong, tetap pembohong, tetap berzina, onani, masturbasi, nonton film porno, tetap menjudi, tetap melakukan dosa. Itu makhluk yang bermartabat sangat amat rendah. Makanya ayat 3, perhatikan ayat 3, perhatikan ayat 3, perhatikan. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi apa? Israel tidak. Berarti Israel lebih jelek dari lembu. Itu dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perhatikan. Kita lebih jelek daripada binatang kalau kita terus melanjutkan dosa kita. Catat baik-baik. Bahkan dibilang berikutnya apa? Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Berarti umat Tuhan lebih jelek dari keledai. Padahal binatang-binatang di sini adalah representatif lambang kebodohan. Sedikit agak mending kalau dibilang simpanse mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Simpanse agak bagus IQ-nya. Ini bukan simpanse, lembu. Lambang binatang paling bodoh itu keledai. Tapi sebodoh-bodohnya keledai, sangat sulit jatuh pada lubang yang sama. Tapi umat Tuhan masih suka jatuh pada lubang yang sama. Lebih bodoh daripada keledai. Lihat aja nanti kebaktian tutup tahun di keluarga. Apa doa kita dalam tutup tahun? Tuhan, terima kasih sepanjang kau pimpin kami. Tapi ampuni kami Tuhan. Tahun ini masih malas aku baca Alkitab Tuhan. Tuhan bilang apa? Rasanya doa yang sama terjadi 2003. 2004 juga itu doa lo. Jatuh pada lubang yang sama juga lo. Lebih jelek dari keledai lo. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku masih ngelawan suamiku. Aku masih kasar sama istriku. Tuhan bilang, lah beberapa tahun itu terus doamu. Gak berubah-berubah lo. Harus berubah dong. Makanya saya ingatkan Anda. Orang berdosa terus mengeraskan hati dalam dosa. Lebih jelek daripada binatang. Halo, binatang kalau mati nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Jangan lupa itu. Monyet, tikus, kutuk mati, nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Makanya pertama kali Tuhan ciptakan binatang, jadilah binatang, jadi. Mati, pus, habis juga. Kalau manusia nggak begitu, dia bentuk dengan tanah liat. Dia lakukan theopnestos, napas Allah diembus dalam diri manusia. Lain. Maka hidupnya indah, tapi kalau dalam dosa, matinya mengerikan.
Jangan Anda berpikir kalau Anda punya anjing yang baik, setia sekali. Jangan Anda berpikir kalau dia mati pasti masuk surga. Enggak. Siapa yang nebus dia? Sesat. Ya, anjing, ayam, burung mati, enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Kalau orang berdosa dan terus sampai mati berdosa enggak mau bertobat, dia masuk ke neraka. Berapa lama? Ada enggak 1000 tahun? Lebih. Kali 1000. Lebih. Kali 1000. Lebih. Kali 1000. Lebih. Sampai berbusa pun mulut kita lebih. Jangan Anda kaget kalau ada orang di neraka akan teriak, Tuhan, Tuhan, betapa menderitanya hidup karena dosa ini. Mendingan aku jadi monyet deh. Jangan Anda kaget kalau mendengar orang teriak begitu. Jangan kaget. Nanti gua jadi kaget lihat lu kaget. Iya. Jauh lebih beruntung kematian monyet, kematian lembu, kematian keledai daripada kematian orang berdosa. Catat baik-baik. Dosa itu sangat amat serius sekali. Ya. Makanya dengan Natal, Tuhan lagi kasih pengertian kepada kita. Dosa itu sangat serius. Makanya dengan Natal, Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi berbanding lurus dengan itu, karena serius sekali situasi manusia ini, maka Tuhan turun tangan. Halo, lihatlah serius tidak serius satu masalah. Saya ulangi, lihatlah serius atau tidak seriusnya satu masalah dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah itu. Bobot masalah kan kita bisa lihat dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah itu. Ketangkap maksud saya? Maka gemetarlah, jangan lagi berbuat dosa. Kenapa? Satu sisi bersukacitalah Yesus datang ke dunia. Tapi sisi lain, gemetarlah, jangan berbuat dosa lagi. Karena masalah dosa, halo tolong jawab dengan keras dan jelas. Masalah dosa, siapa yang turun tangan? Lebih keras. Lebih keras lagi. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ya, dosa itu sangat serius. Makanya Tuhan turun tangan. Jangan lanjutkan dosamu. Orang Kristen yang benar lebih aman dekat bom daripada berbuat dosa. Cuman gak banyak orang Kristen yang benar. Tangkap itu. Rayakanlah Natal dengan jijik berbuat dosa. Kalau kau merayakan Natal, tetap kau lanjutkan dosamu. Memang kau sukanya menghina Tuhan. Mendingan gak usah nyanyi. Gak usah beribadah lagi lah. Karena Tuhan jijik melihatnya. Tapi puji Tuhan. Kenapa Anda hadir dalam ruangan ini? Karena Tuhan sayang sama Anda. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih beruntung sakit kanker daripada berbuat dosa. Karena tidak ada upah kanker maut. Upah dosa maut. Makanya saya sedih. Kok suka sekali kesembuhan, nggak suka pertobatan. Mau kemana dibawa kita ini? Kok suka sekali si lumpuh berjalan, si buta celik, si kanker sembuh. Kau nggak suka si pembohong jadi jujur. Kok nggak suka si pemarah jadi lemah lembut. Kenapa nggak suka si sombong jadi rendah hati? Mau kemana kita ini? Makanya saya ingat ulangkan sama Anda. Pertobatan itu kesukaan Tuhan. Jika satu orang bertobat, maka seisi surga bersukacita. Tidak ada Alkitab berkata jika satu orang sembuh ada sukacita di surga. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Halo, kalau ada orang sakit kanker, saya ulangi. Kalau ada orang sakit kanker, usianya 3 bulan lagi, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bukan hanya bisa, gampang. Gampang sekali. Begitu usianya 3 bulan lagi, disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Sembuh, dia sembuh. Batal nggak kematiannya? Halo, batal nggak kematiannya? Tidak, jangan sesat. Kesembuhan tidak pernah membatalkan kematian. Kesembuhan menunda kematian. Kayaknya nggak sepakat loh. Orang didoakan sakit sembuh. Terus dia nggak mati-mati nggak?
Mati lagi dia. Makanya kesembuhan tidak pernah berbobot nilai kekal. Catat baik-baik. Kesembuhan gak bernilai kekal. Makanya orang sakit, kebutuhan yang paling dalam bukan kesembuhan. Catat baik-baik. Orang sakit, orang miskin, orang punya masalah, kebutuhannya bukan bebas daripada masalahnya. Kebutuhannya Tuhan Yesus. Terlalu dangkal kita melihat kebutuhan kita. Tuhan paling tahu kebutuhan kita. 10 orang sakit kusta. Pernah baca itu? Kebutuhan mereka apa? Sembuh. Akhirnya 10 orang sakit kusta, berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang bertobat? Karena satu yang tahu kebutuhannya bukan hanya sembuh, kebutuhannya Yesus. Maka yang 9 sembuh gak? Bertobat gak? Mati kemana mereka ini semua? Ke neraka. Kalau nggak percaya, matilah nanti malam, lihatlah. Ke neraka semua itu. Halo, kebutuhanmu bukan masalahmu dijawab. Kebutuhanmu, biarlah Immanuel itu kau nikmati. Orang sakit, kebutuhan yang mendalam bukan kesembuhan, tapi Yesus. Jangan pernah gantikan Yesus dengan kesembuhan ansih. Karena kesembuhan gak jalan keluar dalam pengertian sesungguhnya. Anda sembuh atau gak sembuh, akhirnya mati juga. Catat baik-baik. Oleh karena itu, saya ingatkan Anda, jangan ulangi dosamu. Berhentilah berbuat dosa. Itu Natal. Kok nyanyi bagus, acara-acara Natal bagus. Buat dosa pun bagus. Apa ini? Apa nggak ketipu setan kita nih? Kok suka sekali kesembuhan, suka sekali memuji Tuhan, tapi tetap suka berbuat dosa. Apa ini? Bukankah kita sedang ngikutin setan? Seolah-olah rohani. Itu yang lebih mengerikan. Tinggalkan dosa. Dosa itu sangat serius. Tapi kenapa masih banyak orang menganggap penyakit lebih serius daripada dosa? Perlu sakit dulu baru bertobat, kan repot. Saya pernah tegur ibu-ibu, bu, jangan lawan suami, itu dosa. Apa kata ibu ini? Emang si Pak Pendeta, pakai emang loh. Emang si Pak Pendeta, tapi, pakai tapi dilanjutkan. Kenapa bu? Tapi suamiku kasar, seenaknya dia. Kalau nggak ngelawan saya, melunjak dia. Kaget saya. Terus nggak ngomongan dia sama suaminya 2 bulan. Nggak ngomongan sama suaminya 2 bulan. Tidur satu tempat tidur, nyenyak dua-duanya. Serem nggak? Horor. Halo, kalau kau berbuat dosa bisa tidur nyenyak, tahu nggak? Ada sesuatu yang lebih serius lagi. Engkau sedang melatih Anda cocok dengan dosa. Berdosa, nyenyak tidurnya. Kita memang belum nyambung sama Tuhan. Lebih sukalah dimaki daripada memaki. Nggak ada amin loh. Halo, kalau dimaki, berdosa nggak? Ya enggak. Kalau memaki, berdosa. Tapi kenapa kita nggak konsisten? Kalau kita dimaki-maki ipar kita, dimaki-maki, potong kata-kata pedas, terus dia pergi, nggak sempat kita maki, nggak bisa tidur kita. Enak banget dia maki-maki gua dulu, dia terus pergi, gua nggak sempat maki, enak banget dia. Lu yang enak, lu nggak berdosa. Memang belum connect lu sama Tuhan. Langsung gak bisa tidur. Ih kebangetan, kurang ajar. Sampai maki-maki kita dalam mau tidur kita. Ih kurang ajar. Aduh kebangetan. Bangun lagi kita. Aduh, gelisah kita. Ketahuan sekali belum connect sama Tuhan loh. Habitat setan masih ada dalam diri kita. Habitat Tuhan jauh dari kita. Tapi sebaliknya. Kalau kita maki-maki ipar kita. Apa tuh? Terus dia takut. Nyenyak tidur kita. Memang kesetanan kita semua ini. Nggak jelas Kristen kita nih. Halo. Kalau kau dimaki-maki, nggak sempat maki, nyenyaklah tidur kau. Aminnya sedikit kalau begini. Kalau saya khotbah, siapa sakit pasti sembuh, amin, amin. Keras banget aminnya kalau kesembuhan. Siapa gajinya 2 juta, tahun 2012 5 juta. Siapa gajinya 10 juta, tahun 2012 jadi 20 juta, amin, amin. Keras sekali. Kalau untuk kesembuhan, untuk naik gaji, keras sekali. Kok pertobatan nggak lebih keras? Malah lebih serius dosa daripada penyakit. Lebih serius dosa daripada kemiskinan.
Ibu ini bilang dosa, tetap tidur nyenyak. Tapi ketika beberapa tahun kemudian dia sakit, dokter katakan, Bu, ibu mengidap kanker payudara stadium 4. Bisa tidur enggak? Bisa tidur enggak? Enggak. Kalau dosa, nyenyak tidurnya. Apa perlu mati dulu Anda baru tahu dosa itu serius? Karena mayoritas orang mati dulu baru sadar. Aduh Tuhan, rupanya dosa itu ngeri sekali. Kalau mati baru sadar, expired. Kedaluarso. Ada bapak-bapak itu, Pak, jangan ngerokok, itu dosa. Berhenti nggak ngerokok? Enggak. Ngelawan dia. Emang kenapa? Ngelawan. Ada orangnya di sini. Pak, berhenti ngerokok, itu dosa. Emang kenapa? Waduh, galak dia. Malah dia ngerokok, dilihatnya temannya ngerokok. Ini rokok deh. Aku nggak ngerokok, Pak. Nggak ngerokok loh. Banci loh. Dibilangnya banci nggak ngerokok. Banci loh. Terbalik. Yang ngerokok yang banci. Karena akibat apa? Akibat rokok apa? Akibat rokok, serangan jantung, kanker, dan impotensi. Lu proses impoten, lu bilang lu jantan. Ketipu setan lu. Merokok pria sejati. Lah ketipu setan lo. Lu proses impoten pria sejati. Aduh ngawur lu. Walik-walik lu. Ya. Dibilang merokok itu dosa. Berhenti nggak? Nggak. Tapi dokter bilang, Pak, berhenti ngerokok. Kenapa dok? Anda kanker paru-paru. Langsung berhenti dia. Kalau gitu, sering-seringlah sakit. Sebab berhenti lo berbuat dosa. Halo Bapak Ibu, dosa yang paling serius. Makanya dosa membuat apa? Kesuraman dalam diri orang Israel. Dalam kegelapan, kita selalu salah pilih jalan keluar. Selalu sesat, selalu salah. Orang kira dengan keberdosaan bisa memberikan jalan keluar. No. Kita kira kita dapat memperbaiki kesehatan dengan datang ke dokter. Halo, jangan lupa, makin banyak dokter, makin pendek umur manusia. Dokter hanya sampai limit tertentu. Zaman Adam dan Hawa nggak ada dokter, umur 900 sampai 1000 tahun. Zaman Nuh mulai ada tabib-tabib, umur di korting. Paling kuat 700 tahun. Zaman Musa lebih banyak lagi tabib-tabib, umur lebih banyak di korting, paling kuat 200 tahun. Zaman kakek nenek kita, opa oma, kungkung popo akong, grandpa grandma, mbah kakung, opung doli, opung boru. Lebih banyak dokter daripada zaman Musa. Nenek saya meninggal umur 106 tahun. Makin turun. Mana lebih banyak dokter, zaman kita atau zaman nenek kita? Zaman kita, tiap tahun UI keluarin dokter. Belum lagi Unpad Pajajaran, belum lagi di Penogoro, Gajah Mada, Airlangga, Brawijaya, ITB aja enggak. Loh kok saya bener lu ketawain? Tiap tahun produk puluhan ribu dokter di Indonesia. Tapi saya tidak menghakimi, sulit sekali umur Anda 90 tahun. Baru 2 angkatan, nenek kita 100, kita sulit 90, makin turun. Makin banyak dokter, makin pendek umur manusia. Dalam kegelapan gak ada bisa jalan keluar. Kenapa? Karena kita mengadili not teosentris. Selalu egosentris. Si ego ini norak, kampungan primitif. Dikira duit yang nilai, bukan. Moral lu benar, itulah nilai. Jangan Anda merasa lebih hebat karena mobilmu lebih mewah, lebih mahal daripada orang lain. Enggak, itu norak banget tuh. Halo, nggak usah percaya Yesus bisa punya mobil mewah nggak? Bisa. Apa hebatnya mobil mewah? Norak banget loh. Hidup lu setia sama istri dan tidak mau menyeleweng. Itu nilai lo. Jangan pura-pura nggak dengar dong. Kalau ada di sini rambutnya yang menutup telinganya, mundurkan sedikit rambutnya sedikit. Supaya lebih jelas. Iya. Ini penting Bapak Ibu. Saya pertama kali tinggal di Jakarta tahun 61. Kebun binatang masih di Cikini. Tahun 60-an, tahun 70-an. Jarang orang gila. Kalau ada orang gila, geger. Ada orang gila di mana? Orang gila. Orang gila. Seru, karena jarang. Sekarang ini sulit membedakan mana orang gila, mana orang waras. Sudah sulit. Sulit membedakannya. Saya tahu ada orangnya di sini. Saya tahu orangnya. Lagi ngeliat saya dia.
Iya. Saya ulangi. Salah satu Anda sakit jiwa atau tidak, catat Bapak, Ibu, catat baik-baik. Kalau kau berani ngomong sama istrimu, kau berani ngomong sama suamimu, aku nyesel ke nama lu. Itu sakit jiwa stadium pertama itu. Stadium pertama itu. Stoplah. Berobatlah kau sama Tuhan Yesus. Sembuhkan. Stadium kedua, mau tahu? Kalau lu ngomong sama istri lu, kalau lu ngomong sama suami berani, cerai, emang lu kira gue takut? Cerai. Lebih sakit jiwa lagi lu tuh. Apa yang sudah dipertemukan oleh Allah nggak boleh dicarikan manusia. Kalau cerai juga kau bukan manusia lagi. Iya, Kontol 3. Kau ngomong sama istrimu, kau ngomong sama suami. Setan lu, memang kesetanan lu. Masa si Siska, masa si Rita, masa si Henny, masa si Meling, masa si Romauli, lu bilang setan? Lu yang kesetanan. Mau tahu? Stadium yang paling parah. Orang paling pengecut di dunia dan orang paling bodoh di dunia adalah nyeleweng. Jangan pura-pura nggak dengar. Orang paling pengecut di dunia dan orang paling bodoh di dunia adalah nyeleweng. Jangan lanjutkan penyelewenganmu. Kecuali memang kau pilih untuk bermartabat sangat rendah. Tuhan Yesus setia. Ikutilah dengan setia. Orang paling pintar, orang paling smart, bagaimanapun istrinya, bagaimanapun suaminya, dengan segala pencak silatnya, tetap setia. Kok lu ketawa? Tepuk tangan dong. Itu nilai. Saya ulangi, siapapun istrimu, siapapun suamimu, bagaimanapun pencak silatnya, itu nggak pernah salah pilih. Jangan niat ganti. Apalagi buka cabang. Sesat. Siapa saja di antara Anda nggak setia sama pasangan, absolut, memang lu degil keras kepala, memang lu nggak kenal Tuhan. Catat baik-baik. Salah satu statement kehidupan orang nggak kenal Tuhan adalah ketidaksetiaan. Makanya Tuhan bilang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Berapa Adamnya? Berapa Hawanya? Tuhan nggak pernah ciptakan Adam dan Hawa dan Siska dan Rita dan Henny, enggak. Kalau di luar Hawa, di luar istri lo, itu bukan ciptaan Tuhan lagi. Itu ciptaan setan, kuntilanak gitu. Kok masih suka berhubungan sama kuntilanak lo? Stop. Jangan ulangi. Ya, membuat orang gelap adalah dosa. Kegelapan itu membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Salomo katakan, segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan. Karena banyak orang matanya ada tapi tidak melihat, telinga punya tapi tidak mendengar. Kok berani kau korupsi? Bukan uang kau, kok uang kau. Kok berani kau mencuri uang Tuhan? Perpuluhan itu uang Tuhan kau ambil juga. Istrimu bukan jadi istrimu lagi, tapi istri orang kok jadi istrimu. Kan gelap itu. Inilah dalam kegelapan. Maka Bapak Ibu, kalau orang gelap, dia butuh apa? Terang. Begitu mati lampu ini, buk, mati. Apa yang kita cari? Lilin. Kebangetan loh kalau orang mati lampu. Buk, ada sisir nggak? Ya, ada sisir. Apa ini? Sakit nih orang. Ada sisir nggak? Lu mau bersolek sama siapa? Suami lu nggak lihat lo? Setan kali lu lihat lo. Aduh, mati lampu cari sisir lo. Halo, lu sakit nggak butuh sembuh, lu butuh Yesus. Iya. Usaha lu nggak maju, gak terganggu, bukan usahamu maju jalan keluar. Yesus jalan keluar. Jangan percayakan masalahmu kepada Tuhan, kau nggak percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Otomatis satu paket masalahmu pun kau percayakan kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Maka bagian-bagian penutup, hampirilah dia sebagai ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Apa berikutnya? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan atas bahunya artinya apa? Kita taati dia. Jangan lagi taat kita. Jangan lagi taat dosa. Jangan lagi taat kedeginan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Taati dia. Dia sebagai apa? Dan namanya disebutkan orang sebagai penasehat yang ajaib. Kalau dia penasehat ajaib, jangan lagi ragukan nasihatnya. Apapun nasihatnya, ikutilah. Berarti Anda ngerti dia sebagai penasehat ajaib. Tuhan, aku nggak tahan dengan istriku.
Tuhan, aku nggak tahan sama suamiku. Kenapa? Kami mau cerai. Tidak, kata Tuhan. Apa yang sudah dipertemukan oleh Allah nggak boleh ceraikan manusia. Amin Tuhan. Aku tidak mau lagi cerai. Aku setia pada istriku. Berarti dia penasihat ajaib bagi engkau. Jangan dia penasihat ajaib, kau nasihati. Lebih ajaib nanti kau. Tuhan, aku mau cerai. Jangan, itu istrimu. Iya Tuhan, tapi mulutnya itu kasar sekali Tuhan. Aku gak tahan. Tetap lanjut. Gak bisa Tuhan. Lu gak kenal istri saya. Aku lebih kenal istrimu daripada kau kenal istri. Enggak. Gue mau cerai. Ku nasihati kau gak mau. Oh gak bisa Tuhan. Jadi kau nasihati aku. Lebih ajaib loh. Kalau kau lebih ajaib dari Tuhan, nanti kalau mimbar ini surga, lu mati karena lebih ajaib lu, kelewat surganya. Iya. Kalau nggak percaya matilah nanti malam, kelewat. Apa kata firman Tuhan? Taati. Itu berarti kau ngerti Natal. Dia penasihat ajaib. Jangan ragukan, karena dia juga bukan sekedar penasihat ajaib. Dia Allah yang perkasa. Tidak ada tandingannya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Berikutnya, sebab dia berikutnya ada hari esok dengan perkawinanmu, ada hari esok dengan usahamu, ada hari esok dengan keturunanmu, ada hari esok karena Immanuel, Allah yang perkasa. Bukan saja perkasa dalam kehebatan, dia juga Bapa yang kekal. Amanlah seterusnya, terus aman, karena dia Bapa yang kekal. Optimislah menghadapi perkawinanmu, optimislah menghadapi seluruh hidupmu, optimislah Bapa yang kekal. Dan Raja Damai, tahu damai? Arti damai, sukacita yang sejati dari dalam. Sehingga kita buat perkara yang ajaib. Kalau happy, itu sukacita yang gak sejati. Happy itu dari luar. Karena kita naik gaji, kita happy. Karena kita dapat mobil baru, kita happy. 2 bulan lagi mobil baru gak mobil baru lagi. Udah mulai mobil lama. Gak happy lagi. Tapi kalau joy dari dalam. Kecantikan dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Inner. Kok tahu loh? Maka sukacita itu joy. Kalau sukacita kita buat perkara-perkara ajaib sehingga orang Kristen selalu lebih unggul. Jadi terang dan garam itu artinya jadi teladan dan jadi mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Itulah Kristen. Perkara-perkara jadi buatnya. Maka sukacita inilah kata Paulus apa? Bersukacitalah senantiasa, sekali ku katakan bersukacitalah. Filipi 4:4 ayat 5-nya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau sudah sukacita, bagaimanapun situasi, tetap kita dapat melakukan kebaikan. Sama orang yang jahat sekalipun. Coba orang dapat hadiah dari bank 1 miliar. Datang teman-temannya, juluk kepalanya. Lu dapat 1 miliar ya? Lu dapat 1 miliar, dijuluk-juluk. Marah nggak dia? Enggak. Diajak makan lagi. Yuk makan dia, yuk makan. Balas kejahatan kebaikan lah. Kalau nggak percaya, kasih 1 miliar. Saya ajak makan semua. Yesus lebih indah daripada 1 miliar. Maka balaslah kejahatan kebaikan tetap kita lakukan. Dimaki pun tetap kita bersaksi. Itulah Kristen. Sayang, bobot Kristen bukan joy, tapi happy. Saya pengamat musik. Saya amat-amati lagu di dunia. Lagu-lagu terbaik itu lagu gereja. Bukan karena saya pendeta ngomong gini. Saya latar belakang saya sarjana teater dan sarjana musik. Saya dosen drama musikal. Saya amat-amati lagu-lagu. Bagus sekali lagu-lagu gereja. Salah satu yang paling bagus adalah lagu Joy to the World. Bahasa Indonesianya apa? Kesukaan bagi dunia. Kesukaannya dari mana? Dari surga. Kemana? Ke dunia. Dari atas ke bawah. Makanya lagunya dimulai dengan do tinggi gambaran surga, ke do rendah gambaran dunia. Do si la sol fa mi. Itu dia, turun dia. Ketika dunia mengalami joy, dunia diangkat ke titik do tinggi, gambaran surga. Sol la si. Ya.
Maka bait berikutnya lincah. Tam taram tam taram tam taram tam taram tararat tararat tararam tararat tararat tararam tararat tam 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 tam. Bagus sekali gitu. Bagus sekali. Sayang, lagu itunya hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari, lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih seperti yang dulu. Merayakan Natal udah kedua kali, ketiga kali, ke-10 kali, tetap aja pemarah, masih seperti yang dulu. Tetap aja malas baca Alkitab, masih seperti, tetap aja pembohong, masih seperti dulu. Akhirnya bukan joy dalam diri kita, only happy. Hanya sekedar sukacita, happy, happy, happy only. Akhirnya nggak bisa bersaksi. Ayo Bapak Ibu, tutuplah tahun ini dengan menikmati joy. Karena Allah yang kita sembah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita renungkan firman ini.